Seorang wanita muda menghadapi takut terbesarnya di dunia penuh teror yang tak terlihat. Di sebuah desa kecil yang terpencil, ada sebuah legenda yang diwariskan turun-temurun tentang sebuah pintu misterius yang tersembunyi di balik tirai cermin. Dikatakan bahwa siapapun yang menemukannya bisa membuka pintu menuju dunia lain, dunia di mana mimpi-mimpi diputarbalikkan menjadi kenyataan. Tidak ada yang tahu siapa yang meletakkan pintu itu di sana atau mengapa ia tersembunyi di balik dinding kaca. Namun legenda itu jelas, setelah melangkah masuk, tidak ada jalan kembali. Mira selalu tertarik dengan cerita-cerita seperti ini. Yang terlarang, yang misterius, yang tak terjelaskan. Sejak kecil, ia duduk di kaki para tetua desa. Mendengarkan dengan seksama kisah tentang harta karun yang hilang, alam tersembunyi, dan makhluk-makhluk aneh yang menghuni dunia itu. Namun cerita tentang pintu di balik cermin yang selalu menguasai hatinya. Ide untuk melangkah ke dunia lain, tempat di mana kenyataan terpelintir dan terdistorsi, adalah sesuatu yang menghantui mimpinya. Ketika pertama kali mendengar legenda tentang pintu yang tersembunyi di balik cermin, sesuatu yang dalam di dalam dirinya tergerak. Dia tahu dia harus menemukannya. Itu bukan hanya sebuah cerita lagi, itu telah menjadi sebuah panggilan, dorongan yang tidak bisa dia abaikan. Suatu malam, saat desa tertidur di bawah selimut bintang, Mira memulai perjalanannya. Dia berjalan melalui jalan-jalan kosong, melewati rumah-rumah yang familiar dengan jendela-jendela yang berkelap-kelip, hingga dia mencapai tepi hutan. Di sana, di ambang pohon-pohon, berdiri sebuah rumah yang runtuh, terlupakan oleh waktu. Udara di sekitarnya tebal dengan keheningan, satu-satunya suara adalah desiran daun yang tertiup angin. Di dalam rumah, debu menutupi lantai seperti selimut berat. Balok-balok kayu berderak seolah-olah rumah itu hidup, dan setiap langkah Mira terdengar bergema melalui dinding-dinding yang kosong. Dia pernah berada di sini sebelumnya, dalam mimpinya. Itu terasa familiar. Di tengah rumah, dia menemukan sebuah ruangan yang penuh dengan cermin tinggi, ornamen, dan dipinggirkan dengan emas yang telah lama memudar oleh usia. Setiap cermin memantulkan tidak hanya gambarnya, tetapi sesuatu yang lebih, sesuatu yang lain. Bayangan-bayangan berkelebat di kaca. Bentuk-bentuk aneh melesat di sudut pandang, dan cahaya di dalam ruangan membengkok, berubah bentuk seolah-olah udara itu sendiri tidak pada tempatnya. Jantung Mira berdebar saat dia melangkah maju. Tertarik pada cermin yang paling jauh. Di sana, tersembunyi di balik permukaan yang berkilau, ada pintu, sebuah pintu yang tidak seperti yang pernah dia lihat. Itu kuno, kayunya tergerus dan retak, namun memancarkan kekuatan yang aneh. Refleksi pintu itu di dalam cermin tampak berkilauan, bergetar seperti nyala api lilin, menggoda dirinya dengan misterinya. Dia meraih. Jarinya menyentuh kaca yang dingin. Begitu dia menyentuhnya, ruangan di sekelilingnya tampak bergeser. Udara menjadi lebih berat, dinding-dindingnya meregang dan terdistorsi. Dan cermin-cermin itu berkedip seolah-olah mereka hidup. Refleksi pintu itu beriak seperti air yang terganggu oleh batu, dan tanpa ragu, Mira melangkah maju, kakinya melewati ambang pintu. Dunia di sekelilingnya hancur, dan dia terjatuh ke dalam kehampaan yang dipenuhi warna-warna yang berputar dan suara-suara yang terdistorsi. Ketika dia membuka matanya, desa, rumah, dan cermin-cermin itu telah menghilang. Satu-satunya yang tersisa adalah jalan di depannya, jalur berliku yang membentang ke dunia yang aneh dan tidak dikenal. Langit di atasnya berwarna ungu gelap, dan tanah di bawah kakinya lembut dan kenyal, seolah hidup. Pohon-pohon menjulang dengan daun-daun perak berbisik dengan rahasia dalam bahasa yang tidak bisa dia mengerti. Dan makhluk-makhluk aneh terbang di antara batang-batang pohon, mata mereka bersinar seperti lentera dalam gelap. Mira melangkah maju, jantungnya berdebar kencang. Setiap nalurinya memberitahunya untuk berbalik, tetapi dia tahu sudah terlambat. Dia telah melampaui batas, dan tidak ada jalan kembali. Dia berada di dunia di mana mimpi-mimpi diputar menjadi kenyataan, dunia di mana tidak ada yang seperti yang tampak. Saat dia berjalan, jalan itu berubah. Berkelok-kelok seperti pita yang tertiup angin. Setiap kali dia menoleh ke belakang, pemandangan di sekitarnya berubah, seolah dunia itu sendiri hidup dan mengawasi setiap gerakannya. Di kejauhan, cahaya yang berkilau memanggilnya, dan meskipun ketakutan merayapi dirinya, dia merasa tertarik untuk mendekatinya. Ketika dia sampai di sumber cahaya itu, dia mendapati dirinya berdiri di depan sebuah pintu besar, seperti pintu yang ada di cermin. Tapi yang ini berbeda.
Pintu itu tertutup ukiran yang rumit, yang tampak berdenyut dengan energi yang aneh. Sebuah suara terdengar di dalam pikirannya, lembut namun jelas, kamu telah memasuki alam mimpi. Untuk pergi, kamu harus menghadapi apa yang ada di dalam dirimu. Hanya dengan menghadapi ketakutan terdalammu, kamu akan bebas. Napasku, Mira tertahan. Ketakutan terbesarku, dunia di sekelilingnya tampak bergeser lagi, dan tiba-tiba, dia tidak lagi berdiri di depan pintu. Dia berada di sebuah lanskap luas yang kosong, abu-abu dan tandus. Di kejauhan, dia bisa melihat sebuah bayangan bergerak ke arahnya. Semakin besar seiring berjalannya waktu. Itu adalah sosok yang sangat dia kenal. Itu adalah dirinya, namun versi dirinya ini berbeda. Refleksinya terpelintir, matanya kosong. Wajahnya adalah topeng kesedihan dan penyesalan. Sosok itu mendekat perlahan, langkah-langkahnya bergema di dalam keheningan. Kamu pergi, bisik versi Mira yang terpelintir. Suaranya dingin dan kosong. Kamu pergi ketika seharusnya kamu tetap tinggal. Kamu meninggalkan segalanya. Jantung Mira terasa sakit saat kata-kata itu menyentuh hatinya. Sosok itu benar. Dia telah meninggalkan desa, keluarganya, segalanya yang dia kenal dalam pencarian akan sesuatu yang lebih. Dia selalu mendambakan petualangan, misteri, tetapi sekarang, ketika dia berada di sini. Di dunia yang aneh dan mengerikan ini, beratnya pilihan-pilihannya terasa sangat menekan. Kamu tidak bisa melarikan diri, desis refleksinya. Kamu tidak bisa lari dari dirimu sendiri. Kaki Mira gemetar saat bayangan dirinya semakin mendekat, tetapi dia menolak untuk mundur. Dia sudah sejauh ini, dan dia tidak akan membiarkan ketakutannya menguasainya. Dengan seberkas keberanian, dia meraih tangan dingin refleksinya. Pada saat itu, dunia di sekelilingnya hancur sekali lagi. Dan dia tidak lagi berada di tanah abu-abu yang kosong. Pintu itu muncul di depannya sekali lagi, tetapi kali ini, pintu itu bersinar dengan cahaya lembut yang hangat. Suara itu kembali. Lebih jelas dari sebelumnya, kamu telah menghadapi ketakutanmu. Kamu bebas untuk kembali. Mira ragu hanya sejenak, lalu melangkah maju, melewati ambang pintu sekali lagi. Dunia mimpi, kenyataan yang terdistorsi, memudar, dan pemandangan desa yang familiar kembali. Namun sesuatu telah berubah. Mira tahu dia tidak lagi sama seperti orang yang pertama kali melangkah melewati pintu itu. Dia telah menghadapi ketakutannya, dan dengan begitu, dia menemukan kekuatan dalam dirinya yang belum pernah dia kenal sebelumnya. Pintu di balik cermin itu hilang, rahasianya hilang oleh waktu. Namun Mira tidak lagi membutuhkannya. Dia telah menemukan jalannya sendiri, jalan yang tidak lagi mengarah ke dunia mimpi, tetapi ke kehidupan di mana dia bisa menghadapi ketakutannya, dan melangkah maju dengan mata terbuka. Dan meskipun pintu itu tertutup, legenda itu akan hidup, dibisikkan oleh angin, menunggu jiwa berikutnya yang cukup berani untuk mencarikannya.